Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Bang masih di Indonesia, putra sini saya di Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar gembira untuk Indonesia. Apakah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum Bu. Kenapa itu? Menurut yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, sepertinya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak ada warning lagi. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Soekarni berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengarkan siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti kita sekarang dalam kondisi pembicaraan. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, kita harus memenuhi tugas. Lieutenant dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan pribadi akan menjadi anggota kepada lainnya untuk mengambil kuasa dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil kepentingan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada perlu apa? Ini ada yang mau dengannya. Oh, silakan masuk. Silakan. Bentar, saya panggilkan Kang Masnya dulu. Kang Mas. Kang Mas, ada yang mencarimu Ya, sudah. dari golongan muda. Ya, sudah. Silakan duduk. Ada apa golongan muda? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu. Dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Banyak rakyat yang menderita akibat penjajahan ini. Saya bilang, nanti kita harus menghadapi Belanda yang akan kembali di Indonesia negeri. Jika sudah setuju dengan perkataan saya, maka diri saudara telah mampu menopang kekuatan sendiri. Mengapa datanglah Soekarno dan menyuruh untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan
segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku kekuatan yang telah diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah? Coba bayangkan bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Undang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus menyelesaikan segalanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bisa bicarakan lagi pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Itu mereka masih muda, mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya dan persiapkan bagaimana nanti kita semuanya berantakan. Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Sedikit dengan kami memutuskan untuk tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini masih dibicarakan di dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ke tempat pengasihan. Tempat pengasihan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatannya. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Katakanlah padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan kepada kalian esok hari. Akankah Anda untuk bersumpah untuk itu? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hai nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik, kalau begitu naiklah. Jelaskan, apa saudara membawa kami ke sini? Kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah saya katakan, masalah kemerdekaan ini masih dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil dari sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Itu memang benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah sama itu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga.
demi rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu di negeri kita ini. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Oke, saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua dapat dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita harus berusaha, akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa ada campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Tidak mungkin. Ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita akan membicarakan tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita pinjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Itu, kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira dengan kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Silakan duduk. Terima kasih, Pak Perwira. Apakah ada pena dan kertas? Bentar, saya ambilkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lalu siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga gabungan Jepang. Kita semua sudah sepakat tadi untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak.
Lalu bagaimana ini, Bung? Dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini, Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus dibayar dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus, bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Nanti ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat waktu-waktu yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya hasil karya Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, bendera pusaka, sang saka, dan warnanya merah putih menjadi sang saka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Baik, laksanakan. Siap, laksanakan. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Langkah tegak maju, jalan. Bendera siap.